Buat kalian yang akan mempersiapkan diri menjadi MC acara outdoor, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan supaya kalian bisa sukses menjadi seorang pemandu acara di acara outdoor. Memandu acara dalam ruangan ber-AC dengan akustik yang terukur, ya tentu jauh berbeda dengan berada di tengah lapangan terbuka. Venue yang membentang luas dan area outdoor yang tidak terbatas. Di area besar ada dua musuh utama yang harus dihadapi seorang MC. Pertama, angin yang mencuri suara, dan yang kedua, jarak yang memisahkan fokus. Bayangkan ketika audiens di area outdoor itu pasti akan tersebar luas. Nah, energi kita ini tuh sangat rawan pecah dan bisa sangat memicu suara kita itu hilang, apalagi ditiup angin. Bahkan mungkin suara kita tidak terdengar sampai barisan paling belakang. Sebagai MC profesional kita harus punya trik nih agar tetap menjaga pusat perhatian dan juga memastikan instruksi kita terdengar jelas di setiap sudut. Biasanya ini hal-hal yang berhubungan dengan teknis nih, misalkan nih volume suara feedback atau mungkin suara putus-putus karena sinyal wireless yang kurang menangkap, terus mungkin volume suaranya kurang besar, lalu suara kita juga tidak terdengar dengan jelas. Nah, kalian harus kerjasama dengan soundman. Sebelum acara, kalian wajib melakukan yang namanya sound check. Kalian harus pastikan sampai mana nih titik terjauh kalian untuk menggunakan wireless atau mungkin mikrofon yang harus kalian bawa dan sejauh apa dari panggung sampai titik terbelakang atau terjauh ya. Biasanya MC akan dipandu oleh panitia atau LO atau stage manager atau stage floor yang akan membantu kalian. Jadi akan ada komunikasi antar teman-teman yang ada di FOH dan juga yang ada di area outdoor. Yang kedua yaitu adaptasi mikrofon yang cerdas. Di area terbuka, masalah utama adalah angin atau cuaca ya biasanya. Nah, jika menggunakan headset mic atau clip-on, kalian harus memastikan clip-on ini juga terlindungi dari angin. Jadi kalian bisa minta handheld mic-nya supaya pegangan atau mic kalian itu tidak terganggu. Kalian bisa menggunakan dengan jarak yang konsisten dan hal yang harus disadari, jangan diayun-ayunkan mic-nya karena itu sangat sensitif ya. Dan yang pasti harus selalu diingat, menjaga artikulasi supaya tetap jelas. Setiap suku kata yang diucapkan itu juga disampaikan dengan jelas. Bukan hanya ya sekedar bicara dengan tempo yang mungkin tidak disadari, ya suara kalian akan tertelan angin karena kalian ada di outdoor venue-nya ya. Ketiga yaitu proyeksi suara tanpa berteriak. Nah, ketika harus menjadi MC dengan venue outdoor, itu harus melatih pernafasan diafragma agar suara yang keluar adalah suara yang bertenaga, bukan teriakan yang merusak pita suara. Kekuatan biasanya ada di proyeksinya, bukan di volumenya. Jadi ketika kamu memandu acara di lapangan besar, perlambat sedikit tempo bicaramu. Lalu beri jeda untuk beberapa poin penting, memberi beberapa jeda untuk hal-hal yang akan disampaikan, untuk memberi waktu gelombang suara mencapai di audiens paling belakang. Ingat ya, kalian ini berhadapan dengan ruang yang sangat terbuka dan tidak terbatas, sedangkan
suara yang kalian akan keluarkan, walaupun sudah dibantu dengan mic, lalu ada soundbox dan segala macam teknisnya, itu juga punya keterbatasan. Nah, kalau kalian ngomongnya terlalu cepat, suara kalian akan kalah dengan angin. Suara kalian juga akan kalah dengan ruang yang sangat luas. Maka suara kalian akan tertelan. Orang nggak akan jadi ngerti kalian ngomong apa. Endingnya, banyak hal atau instruksi yang akan kalian katakan atau informasi yang kalian sampaikan akan terlewatkan oleh audiens, dan ini sangat sayang sekali. Audiens di lapangan luas itu cenderung ya, mereka itu mudah terdistraksi. Nah, MC itu harus punya sesuatu untuk menarik fokus mereka kembali ke panggung. Kenapa? Karena area yang luas itu akan membuat orang itu kehilangan fokus ke area panggung. Nah, hal yang pertama harus dilakukan, gunakan kontak mata yang luas ya. Kalian harus melihat dengan lebih lebar. Jadi kalian bisa sih membagi audiens ini menjadi beberapa part ya, atau sektor gitu. Misalkan bisa menjadi 3 part gitu, atau 2 part misalkan ya. Ada sisi kanan atau sisi kanan, sisi kiri, atau mungkin sisi kanan, tengah, kiri. Ya, intinya kalian bisa membagi ruas untuk penonton ini. Jadi area pandangan kalian itu bisa fokus kemana. Dan pastikan kamu secara bergantian memberikan kontak mata ke setiap sektor ini tadi ya, ke setiap part yang kalian bagi ini tadi. Nah, ini teknik ini tuh bisa memberikan ilusi bahwa kalian itu berbicara secara personal dengan kelompok audiens di setiap sudut. Misalkan, oke, yang di bagian kiri nih, saya minta tepuk tangannya mana? Nah, ini cara kalian nih untuk mendapatkan atensi dari satu kelompok tertentu. Nah, yang kedua yaitu gerakan di panggung yang terukur. Jadi jangan sampai kalian punya gerakan yang sampai membuat kalian itu sulit untuk dilihat oleh orang, ya. Kalian harus punya daya tarik ketika kalian berada di panggung. Kalian harus punya gerakan yang terukur. Kalian bisa kok di atas panggung itu atraktif. Misalkan atraktifnya joget, atau mungkin ada satu gerakan-gerakan melambai untuk mengikuti musik misalkan. Yang pasti jangan berdiri statis. Jangan hanya berdiri dalam satu titik, kecuali memang itu adalah instruksi dari panitia atau acara yang memang instruksinya kalian harus berdiri secara statis di situ. Tapi ketika memang ini acaranya, katakan acara band-bandan, dan kalian hanya berdiri statis, wah, jangan harap kalian mendapat atensi dari audiens kalian. Terus kalian harus ingat juga, seatraktif apapun yang kalian lakukan di atas panggung, pastikan mic kalian ada di depan mulut kalian. Jadi semua instruksi bisa terdengar dengan baik. Ketiga, jangan lakukan games-games yang aneh-aneh di area outdoor. Jadi mintalah partisipasi dari audiens itu secara sederhana dan bertenaga. Misalkan, mana teriakannya yang sisi kanan? Nah, atau angkat tangan yang sisi kanan. Ini tuh tidak membutuhkan banyak tenaga, tidak membutuhkan banyak atraksi yang berlebihan, tapi mereka bisa ikut terlibat dalam acara tersebut. Ya, jadi perintah fisik sederhana ini memaksa audiens yang jauh untuk terlibat. Misalkan ada yang di ujung belakang gitu, itu tetap bisa. Misalkan kalau mengangkat tangan ya mereka tetap akan kelihatan. Dan energi pun kembali terpusat ke panggung. Berikutnya mengatasi musuh tak terduga, yaitu cuaca dan kekacauan.
Ingat, acara outdoor ini sangat beresiko untuk punya eh, tantangan dengan cuaca. Jika tiba-tiba nih yang tadinya cerah terus mendung dan turun hujan. Nah, ini akan jadi tantangan untuk MC. Kamu harus segera menjadi pusat ketenangan. Jadi jangan sampai membuat audiens kamu panik. Bicaralah dengan intonasi yang tenang, tapi juga tegas. Berikan instruksi yang jelas tentang langkah evakuasi atau penundaan sambil menyuntikkan humor ringan untuk mengurangi ketegangan, ya. Selain itu, selalu siapkan plan B mikrofon. Ya, misalkan mic utama mati karena kelembapan atau gangguan frekuensi, selalu ada mic cadangan yang sudah dicek atau sudah sound check sebelumnya. Nah, ini kemampuan adaptasi ini tuh yang membedakan seorang MC dalam mengatasi ya kesuksesan di venue yang besar atau enggak. Memimpin acara di area luas atau lapangan adalah ujian sejati bagi seorang MC. Ingat, kamu adalah komandan yang mengendalikan energi dan navigasi suara di area terbuka. Ingatlah, kuncinya bukan hanya pada volume yang keras, melainkan pada artikulasi yang presisi, proyeksi suara yang bertenaga, dan keterlibatan visual yang merata. Kuasai kerjasama dengan soundman, kuasai teknik memegang mic, kuasai cara melihat audiens, lalu komunikasi dengan panitia, teman-teman FOH, dan lainnya, itu penting. Dengan begitu, sebesar apapun areanya, kamu akan tetap menjadi magnet yang menarik untuk seluruh perhatian acara.